Cik. Kita bersyukur buat malam hari ini, buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita. Sukacita besar kita boleh berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu. Ini bukan suatu kesempatan yang sia-sia, tapi ini suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Kita percaya kita malam hari ini tidak pulang dengan sia-sia. Amin. Amin. Kita harus menyerahkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan momen luar biasa ya bagi kami, khususnya komunitas Brams Multimedia, di mana ini merupakan 3 tahun telah terbentuknya komunitas Brams Multimedia, sehingga kita boleh melaksanakan beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mengucap syukur. Sebelumnya dulu saya dari komunitas Brams Multimedia ya. Saya dari tim komunitas Brams Multimedia. Jadi ini merupakan momen di mana kami bersyukur buat 3 tahun penyertaan Tuhan. Hingga saat ini, hari demi hari ada banyak sekali perubahan yang Tuhan lakukan. Ada banyak sekali karya yang terjadi di komunitas Brams Multimedia. Mungkin dulu, ini sekedar cerita background tentang komunitas Brams Multimedia. Dulu, awal terbentuknya itu hanya beberapa orang saja. Bisa dihitung 2-3 orang. Hari demi hari, kita doa, makin banyak jiwa-jiwa datang, Bapak Ibu. Alat-alat musiknya mulai lengkap. Karena kerinduan kami itu pertama adalah melakukan pelayanan, dan itu terwujud, Bapak Ibu. Kami bersyukur, saya mewakili ya dari komunitas Brams Multimedia yang mengatakan hal ini. Kami bersyukur 3 tahun telah terbentuknya. Nah, Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya tidak menyangka kalau di tempat ini dihadiri oleh Bapak Fernando. Pak, tadi saya katakan ya ampun, itu Bapak Fernando ya yang pernah juga sharing bersama di komunitas sebelum sebanyak ini. Nah, kita mungkin gak memperpanjang karena waktunya sudah cukup agak larut malam. Jadi ini saya sampaikan sesingkat-singkatnya kepada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pesan Tuhan, satu pesan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, yang berjudul pekerjaan yang lebih besar. Apa? Pekerjaan yang lebih besar. Satu kali ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, ke-12 muridnya, dia sedang bercakap-cakap atau sedang berbincang-bincang. Dia ada di sana, dan Yesus menyampaikan satu hal yang mengusik hati murid-muridnya pada saat itu, Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Allah maksudnya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu, murid-murid Yesus sangat heran dengan suatu perintah yang Tuhan katakan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih gilanya lagi loh saudaraku, Yesus katakan lebih besar. Bagaimana tidak mungkin saudaraku? Yesus lakukan mukjizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Siapa di sini yang tidak mendengar ketika Yesus melakukan mukjizat, Bapak Ibu? Bagaimana
Bagaimana mungkin hanya dengan 5 roti 2 ikan dia mampu memberi 5.000 makan orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk laki-laki, Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan mampu. Bahkan di hadapan murid-muridnya saat itu, Bapak Ibu, 12 keranjang sisa. Siapa lagi di tempat ini yang tidak mendengar ketika Yesus mengusir setan dari orang gila? Di sana murid-muridnya, sama seperti kita malam hari ini ya, murid-murid Yesus. Amin. Amin. Siapa di sini yang bukan murid Yesus? Oh, tidak ada. Semua murid-murid Yesus. Mereka saat itu menyaksikan ketika Yesus melakukan satu mujizat, Bapak Ibu. Dia mengusir setan dari orang-orang gila itu, mengusirnya kepada 2.000 babi. Babi itu lari dan masuk ke jurang, Bapak Ibu. Itu membuat murid-muridnya, waduh, ini luar biasa. Bahkan saudaraku, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, mungkin di sini ada yang tahu ya, Lazarus itu bukan mati 1 jam, bukan mati 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan bukan mati sehari. Dia udah dikubur berhari-hari, Bapak Ibu. Namun Yesus membangkitkan kembali Lazarus. Di situ Bapak Ibu, murid-muridnya, waduh, gimana ini? Bagaimana mungkin saya melakukan perkara demikian? Itu perkara besar. Lalu Tuhan perintahkan kepada mereka bahkan perkara yang lebih besar engkau harus lakukan. Waduh, ini sangat-sangat tidak mungkin. Namun satu pesan buat kita pada malam hari ini dari Tuhan. Pesan ini tidak teruntuk untuk murid-murid Yesus yang 12. Tapi pesan ini teruntuk untuk kita semua dari berbagai tim, dari berbagai komunitas. Ya Bapak Ibu, pesan ini Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara besar yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, Bapak Ibu. Amin. Dan yang melakukan itu adalah saudara, satu demi satu itu akan kita lakukan, Bapak Ibu. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lebih menariknya lagi, di ayat pertama ini, di ayat untuk kalimat pertama di ayat ini Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, garis bawah, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sesungguhnya. Perlu kita ketahui, sesungguhnya dalam Alkitab ini mengajarkan kita bahwa Yesus memperkatakan firman-Nya, memperkatakan apa yang dikatakannya lewat firman Tuhan ini, itu serius, Bapak Ibu. Janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Janji Tuhan selalu digenapi, Bapak Ibu. Maka makna dari sesungguhnya di sini adalah sungguh-sungguh. Menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa ketika kita pergi ke luar negeri. Nah, kita pergi ke luar negeri. Ketika engkau pun punya banyak uang rupiah, engkau mau gunakan di negara Prancis sana, itu gak berlaku buat mereka. Ya, sekalipun engkau punya banyak rupiah, engkau gunakan di sana, di Prancis itu gak ada gunanya. Artinya, izinkan saya untuk mengatakan pada kita malam hari ini, iman percaya, Bapak Ibu, iman percaya adalah pintu gerbang dimensi roh. Iman percaya adalah pintu gerbang dimensi roh. Jadi Bapak Ibu, di tempat, di suatu negara, itu sudah jelas ada alat tukar uang yang berbeda-beda. Sama dengan iman, Bapak Ibu. Iman adalah mata uang surga. Katakan amin. Kok emas sekali ya? Katakan amin. Iman adalah mata uang surga. Jadi engkau yang punya iman
beriman, berarti engkau punya mata uang surga. Jadi Tuhan ajak kita malam hari ini untuk percaya, iman dan percaya. Maka apa yang Tuhan katakan buat kita malam hari ini, engkau akan melakukan pekerjaan yang besar, bahkan Tuhan katakan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Jadi percaya. Mungkin ada yang mengatakan itu nggak mungkin, itu terlalu besar, itu nggak mungkin bagi saya ini, aduh. Nah, saya mau tanya dulu deh, kayaknya ini dari berbagai komunitas. Saya mau tanya, apa aja sih yang udah kalian lakukan di komunitas kalian? Peran apa saja yang sudah kalian perbuat di komunitas kalian? Apa saja yang sudah kalian lakukan di komunitas kalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita bukan lagi membahas perkara-perkara kecil, sebab Tuhan sediakan perkara yang besar bagi kita. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu mengajarkan kita untuk bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan katakan. Satu kunci tadi yaitu percaya. Kita harus imani dan kita percayai, maka firman Tuhan ini bergenapi bagi kita. Kita menjadi pekerja Tuhan di tempat ini. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini. Di kalimat terakhir pada ayat ini Tuhan sampaikan, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan perintahkan ini kepada kita, kuncinya karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa di surga. Pertanyaannya untuk apa? Untuk apa, saudaraku? Untuk apa Yesus pergi kepada Bapa di surga? Kenapa nggak tinggal aja di bumi bersama dengan murid-muridnya? Nah, mari kita lanjutkan baca. Ini masih di ayat ini masih di pasalnya yang ke-14 ya. Ayatnya yang ke-16. Yang punya Alkitab ya dibaca ya, dibuka. Yang punya HP rohani juga dibuka. Yohanes 14 ya. Ini masih pasal 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa. Nah, ini dia kembali ke surga Bapak Ibu. Dia minta kepada Bapa. Lanjut. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu dan kita semua selama-lamanya. Makanya kita boleh ada sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaanmu saat ini, anak-anak muda, apapun keadaanmu saat ini, mungkin kalau dipersilahkan untuk berbicara satu demi satu, mungkin ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Secara umum, kita di tempat ini anak-anak muda, mungkin kita mengalami permasalahan perekonomian, mungkin kita mengalami masalah dalam pekerjaan kita, mungkin kita menghadapi permasalahan dalam keluarga kita. Ada banyak sekali permasalahan mungkin Bapak Ibu ya. Tapi malam hari ini Tuhan katakan kepada kita bahwa ia akan memberikan kepada kita seorang penolong. Saya percaya pada malam hari ini di tengah-tengah kita, apapun situasi dan kondisimu, percayalah ada Yesus, ada Tuhan penolong. Lanjut lagi Bapak Ibu di Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apapun keadaanmu Bapak Ibu, Tuhan sediakan penolong dan penghibur. Makanya anak-anak muda zaman sekarang jangan cepat-cepat sekali putus asa. Tuhan sudah sediakan bagimu penolong. Tuhan sudah sediakan bagimu penghibur. Tuhan ada saat ini di kanan, di kirimu. Tuhan menolong, Tuhan memberikan penghiburan.
Jika engkau masih dalam duka cita, Tuhan akan memberikan penghiburan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih ya, itu suatu kunci yang Tuhan berikan bagi kita pada malam hari ini. Bagaimana kita harus melakukan perkara-perkara besar itu. Mungkin sulit Bapak Ibu, tapi Tuhan sudah sediakan penolong dan penghibur bagi kita Bapak Ibu. Lanjut kita baca di Yohanes ya. Banyak ya ayatnya ya. Yohanes pasal 14, kita balik lagi ya ke pasal 14. Di ayatnya yang ke-26. Nah, ini dia. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Siapa penghibur? Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus yang Tuhan utus kepada kita itu adalah Roh Kudus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengajarkan kita. Dan bukan hanya mengajarkan kita. Lanjut Tuhan katakan apa? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Ketika engkau lupa. Ketika kita lupa dengan apa tupoksi kita, terlebih buat kita lupa buat firman Tuhan malam hari ini, tugas Roh Kudus itu Bapak Ibu mengajarkan dan mengingatkan kita Bapak Ibu ya, mengingatkan bahwa engkau, kita semua melakukan perkara-perkara besar, bahkan perkara yang lebih besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya tidak tahu ya seberapa di antara kita yang rindu Roh Kudus, seberapa di antara kita yang rindu kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita rindu pribadi Roh Kudus dalam diri kita Bapak Ibu. Amin ya. Anak-anak muda, seberapa di antara kita pada malam hari ini kita butuh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu Bapak Ibu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya. Cek. Tuker aja. Haleluya ya. Amin. Seberapa di antara kita hari ini Bapak Ibu, yuk kita rindu Roh Kudus yuk. Amin. Karena ketika kita kosong, kita nggak hidup tanpa Roh, kita pada hakikatnya adalah mati. Kita akan stagnan di situ Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Roh Kudus Bapak Ibu, yang mengajarkan kita dan yang mengingatkan kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi Roh Kudus ini pribadi yang suka dengan perkara-perkara yang besar. Ya, ketika bumi ini dibentuk, siapa sangka ketika Allah menjadi seorang manusia, di balik itu Bapak Ibu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Hingga saat ini Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang rindu Roh Kudus, yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, katakan di hadapan Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Aku siap terima Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau tuntun Tuhan. Dan hari ini aku ditentukan untuk melakukan pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Amin. Biar Roh Kudus bekerja atas semua mereka. Hari demi hari Bapak Ibu, Roh Kudus akan terus mengajarkan engkau, dan Roh Kudus akan terus mengingatkan engkau. Tahu tidak tujuan Roh Kudus boleh ada dalam kepribadian kita Bapak Ibu?
Tujuan Roh Kudus boleh hadir, boleh ada dalam kepribadian kita, Bapak Ibu. Ketika pribadi Roh Kudus ada dalam diri kita, Bapak Ibu, kita akan mampu menggoncangkan setiap dimensi, setiap visi, setiap misi. Kita akan mampu goncangkan, Bapak Ibu, dan memastikan setiap potensi-potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu. Pemuda-pemuda pada malam hari ini yang sudah lama diam akan dibangkitkan pada malam hari ini. Amin. Amin. Ya, pelayananmu jangan jadi pelayanan yang biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Komunitasmu jangan jadi komunitas yang biasa-biasa aja. Keluargamu jangan jadi keluarga yang biasa-biasa aja. Ketika pribadi Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bukan jadi pribadi yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Tidak ada kata kita menjadi kecil. Tidak ada kata kreativitas kita semakin kecil, Bapak Ibu. Tapi ketika pribadi Roh Kudus ada dalam diri kita, hidup kita akan semakin bangkit dan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin ya. Engkau yang punya kreativitas, ayo bangkitkan kreativitasmu. Engkau yang punya potensi, engkau punya bakat yang Tuhan berikan, ayo bangkitkan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Tujuan lagi Roh Kudus adalah dalam kepribadian kita adalah supaya gereja Tuhan di dunia ini, supaya gereja Tuhan kita, diri kita, supaya diri kita ini, gereja Tuhan, punya mimpi besar. Kita punya mimpi besar. Kita mau bangun kepulauan Nias ini menjadi kepulauan yang diberkati, menjadi pulau Nias yang menjadi jawaban. Amin. Amin. Kita mau pulau Nias ini bukan hanya menjadi pulau yang kecil di antara pulau-pulau lainnya. Biar kecil, seperti pepatah mengatakan, kejadian itu biar kecil di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Yoel. Yuk kita baca Yoel pasal 2 yuk. Yoel pasal 2 ayat ke-28. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan atas dirimu pada malam hari ini. Amin. Ada penglihatan. Mimpi Bapak Ibu. Mimpi gereja Tuhan dengan penglihatan berat kaitannya dengan visi. Kaitannya dengan visi. Setiap komunitas, setiap tim membuat satu komunitas itu punya visi. Nah, pada malam hari ini Tuhan ajak kita. Tuhan ajarkan kita bahwa mimpi dengan penglihatan itu erat kaitannya dengan visi. Apa visi setiap komunitas Bapak Ibu di tempat ini? Dari komunitas Brams Multimedia, apa visinya? Apa pencapaian yang harus dicapai? Ya Bapak Ibu, di sana Tuhan katakan ada penglihatan. Izinkan saya mengatakan hal ini, Bapak Ibu. Apa yang kau lihat menentukan apa yang kau dapatkan. Amin. Apa yang kau lihat hari ini dalam keluargamu adalah keluarga yang diberkati. Apa yang kau lihat hari ini dalam pernikahanmu adalah pernikahan yang diberkati. Apa yang kau lihat hari ini dalam pekerjaanmu adalah pekerjaan yang diberkati. Bisnismu Pak, jika ada bisnis bukan lagi mundur Pak, makin maju. Yang punya usahamu nggak lagi mundur, nggak lagi turun, tapi usahamu semakin maju. Apa yang kau lihat hari ini? Apa yang kau lihat hari ini menentukan apa yang akan kau dapat. Anak-anak muda yang masih kuliah, apa yang kau lihat dalam perkuliahanmu akan kau dapat. Jika kau melihat nilai-nilai yang bagus, maka kau akan dapatkan nilai-nilai yang bagus. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk firman Tuhan yang terakhir ya, ayatnya yang terakhir ini terkutip dari
Samuel pasal 22 ayat yang ke-30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Karena dengan engkau, kalau bahasa Inggrisnya by you, atau artinya di sini adalah adanya kedekatan kita, adanya kesamaan kita dengan Tuhan. Ini Tuhan katakan loh Bapak Ibu, karena dengan engkau, karena dengan Tuhan, apapun situasimu Bapak Ibu, apapun situasimu saat ini, dengan Tuhan. Kadang dalam hidup ya, masalah kita yang satu belum selesai, yang dua udah datang, yang tiga udah datang, bahkan bergerombolan masalah datang. Dalam hidup ini Bapak Ibu, bukan hanya satu masalah, ada banyak masalah. Namun Tuhan ajarkan kita pada malam hari ini bahwa karena engkau aku berani menghadapi gerombolan. Karena Tuhan, kita boleh melewati setiap permasalahan kita. Apapun permasalahan kita Bapak Ibu, kita mampu melewatinya. Amin. Bahkan Tuhan lanjutkan di kalimat terakhir, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Lompati setiap masalahmu Bapak Ibu. Lompat. Mari sama-sama. Engkau akan lompat bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bukan hanya di komunitas ini, tapi dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Ada banyak pekerjaan yang besar yang harus kita lakukan, tapi kuncinya hanya dua. Kita harus percaya dan kita imani, sebab Tuhan tak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan Tuhan genapi. Jadi jika Tuhan katakan kepadamu hari ini engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, maka akan terjadi padamu satu demi satu di dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Jika hari ini kita punya tanggung jawab besar yang Tuhan berikan, mari ambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Yuk, kita siap melakukannya. Amin. Amin. Bersama dengan Roh Kudus yang selalu menolong, yang selalu menghibur kita, yang selalu mengajarkan kita, bahkan selalu mengingat-ingatkan kita, mengingat-ingatkan kita untuk selalu berdoa, yes, mengingat-ingatkan kita untuk selalu baca Alkitab, yes, mengingat-ingatkan kita untuk selalu menyembah, yes, mengingat-ingatkan kita untuk selalu menyanyikan lagu rohani, yes, mengingat-ingatkan kita untuk tetap optimis bersama dengan Tuhan. Amin.
roh-roh Tuhan terjual di tangan. Haleluya Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak sia-sia pada malam hari. Ya Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu ya Tuhan, tapi oleh karena penyertaan Tuhan kami mampu lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah setiap kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami malam hari ini kami mampu lakukan bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Menyerahkan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa buat Indonesia. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bagi bangsa Inggris, mari kita angkat pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Haleluya Yesus, yes. Haleluya, kita angkat pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bangsa ini. Bagi bangsa ini bersama-sama untuk Indonesia. Dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan, buat negara tercinta kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami angkat doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berseru, kami berdoa untuk berkati Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Indonesia Tuhan. Biarlah setiap suku dan bangsa berteduh untuk mengaku bahwa hanya Yesus saja yang layak dipuji, yang layak disembah. Memulihkan perekonomian Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah setiap lutut ya Tuhan, setiap lidah mengaku hanya Yesus saja yang layak dipuji dan layak disembah. Berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan berbagai kemuliaan, pulihkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati seluruh para presiden kami Tuhan, para seluruh menteri Tuhan, seluruh gubernur Tuhan, bupati ya Tuhan, ajak dalam nama Yesus, kepala desa Bapak, seluruh berbagai pulau, memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan hikmat-Mu Tuhan, menjalankan setiap tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Pulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia dari berbagai topeng Tuhan Yesus. Biarlah benar-benar Indonesia dipulihkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini mari kita berdoa buat Pulau Nias. Kita berdoa buat Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Kota Nias. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Perekonomian Pulau Nias Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yes. Biarlah setiap orang bertobat ya Tuhan dan kembali ke jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, inilah kami pada malam hari ini.
menjadi jawaban dimanapun kami berada. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi surat Kristus yang dibaca-baca oleh setiap orang. Biarlah lewat hidup kami Tuhan ada banyak suku dan bangsa yang diubahkan dan kembali kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap komunitas kami Kau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap keluarga di tempat ini. Berkati setiap anak muda di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih ya Bapak Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah tanganmu, hadaplah kepada Allah kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita menghadap kepada Bapa. Biarlah kiranya firman Tuhan dimeteraikan dalam setiap hidup kita pada malam hari ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai Tuhan Maranatha datang kedua kali. Amin. Terima kasih.